Oke semua, kembali lagi dengan saya Dodi. Nah, jadi di video kali ini saya akan melakukan penghidupan penghidupan kembali laptop om saya. Jadi di sini saya melakukan unboxing SSD. Jadi laptop om saya itu masalahnya nggak bisa nyala. Jadi kalau nyala itu dia selalu bunyi pip pip pip. Dan setelah saya buka bengkel, ternyata masalahnya ada di harddisknya dan juga RAM-nya. Jadi RAM-nya itu ternyata di laptop ini tuh nggak ada RAM onboard. Jadi saya beli SSD, saya ganti SSD 120 GB dan RAM 4 GB DDR3. Nah, di sini saya buat SSD ini saya beli online dan nggak ada kelengkapan yang banyak, cuma SSD ini doang, dan nggak ada lagi sih kayaknya, udah nggak ada. Iya benar, udah nggak ada lagi. Jadi cuma SSD ini doang aja. Di sini saya beli SSD merek RX7. Saya katanya RX7 ini terkenal atau enggak, yang penting asal murah dan bisa nyala aja gitu sih. 120 GB. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini adalah RAM-nya. Jadi RAM ini saya beli offline di toko komputer dekat rumah saya. Ini saya beli yang kapasitas 4 GB karena emang keperluannya itu cuma buat belajar online. Saya pikir 4 GB ini udah lebih dari cukup. Bukan lebih dari cukup sih, kan dicukup-cukupin karena emang budgetnya itu benar-benar terbatas banget kan. Jadi ya udah, kira saya mutusin buat beli yang 4 GB DDR3 merek Vision, serinya itu Platinum. Sebenarnya saya pengennya seri yang biasa aja kayak School yang agak murahan, cuman karena karena di toko komputer dekat rumah saya itu adanya ini, ya udah, akhirnya saya mau nggak mau harus pilih merek Vision yang serinya Platinum. Ini terlalu berlebihan juga sih kalau buat laptop jadul ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian flash Windows-nya. Jadi di sini saya menggunakan Rufus dan saya sudah menyatukan file ISO Windows-nya. Nah, di sini buat kalian perhatiin, untuk bagian CPT dipindah ke MBR karena laptop jadul, jadi dia hanya bisa menerima MBR. Nah, untuk proses startnya akan saya percepat ya, biar untuk mempersingkat waktu. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Nah, setelah proses di Rufus Windows sudah selesai, di sini saya mulai pemasangan RAM dan SSD yang sudah saya beli tadi. Sebenarnya ini saya flash tadi tuh di laptop satu lagi, di laptop saya. Dan jika proses sudah selesai, maka tulisan ready-nya nanti yang berubah menjadi hijau seperti itu. Dan di sini saya mulai memasang SSD-nya terlebih dahulu. SSD-nya itu sesudah RAM. Di sini karena saya nggak punya UPN plusnya, jadi agak kesusahan buat ngebuka button, makanya videonya sedikit saya percepat ya. Dan untuk penginstalan Windows nanti mungkin saya
nggak nge-record soalnya karena saya lupa. Installnya sama. Buat kalian yang pengen tahu install kayak gimana, bisa cek di channel yang lainnya. Mungkin kalau kalian mau request, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke. Di sini buat pemasangannya nggak terlalu ribet, sangat mudah. Jadi bisa kalian lakukan secara mandiri. Just like the sunrise, you know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up. Nah, oke, tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai menghidupkan kembali laptop ini. Jadi setelah proses pemasangan RAM dan hard disk, seperti yang tadi saya bilang, memulai penginstalan Windows menggunakan flash disk. Sebelumnya sorry banget kalau misalkan kalau tadi tuh saya nggak bisa mempresentasikannya lagi tentang menginstal Windows kayak gimana. Sebenarnya menginstal Windowsnya itu nggak susah, dan bisa kalian carilah di YouTube, banyak kok yang cara menginstal Windows menggunakan flash disk. Nah, di video yang tadi itu sebenarnya yang saya pakai kan Windows 10. Catatan aja, kalau di laptop ini tuh Windows 10 itu nge-lag. RAM kapasitas RAM-nya itu makan 77%, antara 70 sampai 77%. Tapi buat CPU-nya ngelotot tuh sampai 99%. Jadi sangat gak disaranin aja sih kalau kalian install Windows 10 di laptop ini. Saya udah coba pakai Windows 7, cuman saya kurang paham install Windows 7 itu gimana, ada sedikit kendala lah. Tapi di Windows 8 tuh jadi ya begini. Emang pada dasarnya sih laptop ini tuh menggunakan Windows 8. Jadi buat kalian yang mungkin nyari atau mungkin pusing pengen pakai Windows apa, saya saran pakai Windows 8 kayak gitu. Di sini saya asal cari aja sih, yang penting saya ini saya pakai Windows 8 Pro. Dan buat drivernya ini agak susah ya, buat driver WiFi. Jadi buat koneksi ke WiFi dan menggunakan kabelan tuh nggak ada atau nggak bisa. Jadi saya coba buat nyari di Google, tetap susah nyarinya ya. Akhirnya saya pakai driver pack. Jadi pakai driver pack lumayan worth it. Internet aksesnya jadi bisa ada seperti ini. Dan kalau kalian masih tetap nyari, mungkin saran saya sih agak susah sih ya kalau buat nyari driver aslinya, karena di website juga susah gitu nyari buat driver aslinya di website Toshiba tuh susah banget. Jadi mendingan sih pakai driver pack, walaupun saya nggak terlalu percaya driver pack, tapi ya udah, namanya juga udah putus asa gitu kan. Dan oke, mungkin cukup sampai sini aja video saya kali ini. Maaf banget kalau di tutorial itu agak sedikit berantakan, emang kurang saya persiapkan. Emang sebelumnya ada kendala-kendala yang terjadi, mulai dari Windows 10 yang sudah diinstal ternyata laptopnya nge-lag bisa gitu kan. Terus saya terlanjur pusing nyari driver wifi nya tuh nggak ketemu, akhirnya ujung-ujungnya pakai driver pack juga, terus install lagi ke Windows 8 kayak gitu, dan masih banyak hal-hal lainnya. Dan mungkin video ini bisa agak membantu buat kalian yang pusing atau memiliki pengalaman yang mirip dengan saya kayak gitu ya.
Oke, cukup sampai sini aja video saya ini. Terima kasih sudah menonton video sekali ini. Semoga bermanfaat. Saya Dodi, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.